Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semangat pagi ya untuk teman-teman semua ya. Jumpa lagi di channel Banjarnegara Project ya, dalam acara Sang Pemenang. Ya, di acara ini nanti kita akan bincang-bincang bersama tokoh-tokoh atau orang-orang yang sudah sukses dalam bisnis ya, dan berasal dari Banjarnegara. Oke, pada malam hari ini kita akan kedatangan tamu spesial ya, masih sangat muda dan sudah sangat sukses ya. Beliau adalah Mas Andika ya. Nanti teman-teman bisa langsung simak videonya. Oke teman-teman ya, kita langsung mulai saja acara bincang-bincangnya. Yuk kita langsung kenalan dengan beliau. Halo Mas Andika. Halo Om Agus. Nah, luar biasa ini. Gimana kabarnya? Sehat selalu dan bahagia selalu. Nah, teman-teman pemirsa ya, ini orangnya ya, Mas Andika, salah satu orang Banjarnegara yang sukses berkarir dalam bisnis NASA ya, bisnis network marketing atau multi level marketing ya. Nah, nanti kita akan bincang-bincang bersama. Mas Andika silakan nyapa dulu teman-teman. Hei, jangan lupa ya teman-teman, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk nyimak video ini dari awal pertengahan hingga akhir ya. Kita di sini juga ditemani oleh Om Agus yang berperan sebagai Mbah Tarno di video-video ini ya Mas. Iya, iya. Oke. Jadi di Banjarnegara Project ini kita juga ada film-film ya. Film-film yang temanya itu menghibur, juga menginspirasi. Iya, luar biasa, sangat luar biasa. Dan film-film yang ada di Banjarnegara Project itu diantaranya juga kita memang angkat dari kisah nyata. Misalkan siapa teman kita yang sukses, dulunya gimana kita liput, kemudian kita bikin film. Oh iya. Ya, sangat memotivasi sekali juga. Iya, ya. Terima kasih ya. Luar biasa. Mas Andika juga tampil ya di film Banjarnegara Project. Teman-teman bisa nanti lihat ya. Lihat film-filmnya nanti ada di atas ini ya. Bisa diklik, nanti ada beberapa film-film yang bisa ya disimak. Nanti ada inspirasinya, ada hiburannya, ada lucunya. Gitu. Luar biasa, luar biasa. Oke ya, kita langsung saja ke acara Sang Pemenang ya. Jadi kita akan bincang-bincang, kita akan menguak ya rahasia apa di balik kesuksesan seorang Mas Andika. Yes, siap. Ya Mas Andika, sebelumnya kita bisa ngobrol dulu awal kenal bisnisnya Mas Andika. Oh iya, awal kenal dengan bisnis MLM Network Marketing dulu saya dikenalkan oleh adik saya sendiri ya. Di situ memang dulu memang banyak di kampung itu kan lagi booming-boomingnya itu MLM NASA itu. Hanya saya juga ikut karena memang terlihat dari sistemnya itu potensi masa depannya itu nyata. Karena saya juga dulu melihat dari mitra-mitra yang sudah sukses Mas dari situ. Berarti dikenalkan oleh adik ya? Adik saya sendiri ya. Nah ini luar biasanya ya, ketika kita punya saudara, punya teman itu sebagai gerbang informasi. Yes, betul ya, Om dengan Agus. mengenalkan bisnis dan lain-lain. Yes. Kemudian apakah hanya dengan melihat adik jenengan saja kemudian jenengan terus memutuskan untuk bergabung, atau ada sesuatu hal apa dari adik Anda ini yang membuat jadi Anda kok wah ini? Iya. Nah gitu. Oke. Ya dulu sih memang di awal itu saya itu memang nggak langsung serius ya, nggak langsung serius Om, karena waktu itu juga saya masih sibuk dengan pekerjaan saya. Lalu juga dulu di Banjarnegara itu mitra yang sudah sukses itu jarang. Dulu kan yang sudah sukses belum banyak ya, belum banyak, belum seperti sekarang ini. Nah, waktu itu tuh saya hanya memutuskan untuk serius karena jujur melihat adik saya yang dulu jualan produknya, belum ke sistemnya ini, jualan produknya kok lakunya itu lumayan gitu loh. Wah, keuntungannya bisa 100.000 ya per produknya waktu itu. Terus yang menarik itu dari keuntungannya. Dari keuntungannya dulu, karena waktu itu jujur secara finansial saya masih kurang. Dari situ saya melihat bahwa jualan produk ternyata luar biasa ini keuntungannya. Dari situlah saya memulai untuk mencoba serius di bisnis ini. Jadi lihat cuannya banyak gitu. Iya. Itu sebuah bisnisnya menarik gitu ini ya. Iya betul. Keuntungannya banyak, cuannya banyak ya. Pasti kita jadi semangat ya, kan gitu pasti ya. Nah, kemudian hal yang lain misalkan katakanlah adik jenengan itu apakah hanya dapat uang atau
apa yang lain atau berubah apanya jadi lebih menarik gitu loh? Ya satu yang memang paling utama itu ya, satu itu uang dulu. Nah lalu yang plus-plusnya juga banyak. Nah, apa contohnya dari sikap kan memang dulu saya melihat adik saya itu apa ya, dia itu nggak bergaulnya itu masih ini apa namanya, banyak bergaul dengan orang-orang yang negatif lah, saya katakan negatif itu loh. Nah setelah mengenal bisnis ini, adik saya itu sudah enggan bergaul dengan orang-orang negatif. Gitu jadi secara sikap dia itu berubah, secara ketekunan menjalankan agama juga berubah gitu loh. Itu yang membuat saya berarti bisnis ini itu nggak cuma kita mengejar finansialnya saja, uang gitu iya, tetapi ada nilai plus yang lebih dari itu gitu loh. Ya berarti teman-teman ya bisa kita ambil ini ya, Mas Andika kenal dari adiknya. Ya, tentunya yang namanya adik kan paham lah ya, Mas. Iya, dari kecil sampai besar paham ya, sekali, nakal dulu ya. Nah kemudian setelah adiknya ini mengenal bisnis ya, yang pertama punya uang, punya penghasilan, Nah, yang kedua kok jadi berubah gitu ya, apa ke yang lebih baik ya, punya pengembangan diri yang lebih baik. Nah itu menjadi tolak ukur saya gitu. Dan menjadi penyemangat Mas Andika juga untuk wah bagus nih bisnisnya karena apa ya, diarahkan juga untuk kita lebih menjadi pribadi yang positif. Iya betul sekali Om. Luar biasa ya, dari awal perkenalan saja Mas Andika ini sangat jeli ya, sangat menganalisa dulu. Wah gimana nih bisnisnya, bener nggak dapat uang? Oh bener. Nah, setelah dapat uang gimana nih orangnya? Wah ternyata tambah bagus. Akhirnya Mas Andika memutuskan untuk serius, untuk serius menjalankan kan gitu. Nah kemudian Mas Andika setelah Anda bergabung nih, tentunya kan mulai mulai praktek, mulai apalah itu bisa diceritakan mungkin awal-awal bagaimana, mungkin posting nggak pernah closing atau betul. nawarin kemana ditolak ya, bisa diceritakan awal-awal berprosesnya. Tentu saja ketika berproses itu banyak sekali proses masa sulit yang saya lalui, tapi memang betul yang dikatakan para orang-orang yang sudah sukses itu ya Om, itu kan banyak yang mengatakan bahwa lingkungan atau 5 orang terdekatmu itu kan menentukan masa depanmu. Ya kan? Betul. Itu saya kesulitan, tetapi saya tidak merasa kesulitan. Karena apa? Karena 5 orang terdekat saya, lingkungan saya itu semua sedang dalam tahap perjuangan. Jadi jadi pikir saya belum bisa, dia juga kok sama. Betul. Lalu tetap ada tentunya ada support dari adik saya sendiri, lalu upline juga yang tentunya sering mensupport dan menyemangati saya di bisnis ini. Terus yang pengalaman mungkin lebih detail, pernah closing mungkin nggak, pernah posting nggak pernah closing atau gimana? Itu saya memang mengalami yang namanya nggak closing itu selama 3 bulan. 3 bulan nggak closing ya? Nggak closing, saya udah posting gini nggak closing. Lalu juga saya berusaha untuk offline, waktu itu memang saya ya agak kesulitan karena memang banyak masyarakat yang masih melihat bahwa bisnis network marketing ini dari persepsi yang negatif. Betul itu. Makanya kita memang kesulitan, tapi kembali lagi saya itu memang terus disupport. Makanya saya belajar ibaratnya gini, yang penting saya konsisten yang penting. Iya, konsisten. Saya yakin usaha tidak akan mengkhianati hasil. Oke, luar biasa ya. Nah berarti Mas Andika juga mengalami berproses ya, ketika awal bergabung posting nggak closing. Iya, nggak closing dulu. Nyoba online nggak closing, nyoba offline juga sama nggak closing. Nah pada saat itu ya tentunya kita sebagai manusia ya pasti kan muncul yang namanya perasaan yang nggak pede mungkin, walaupun sedikit kan pasti ada ya, atau nggak yakin atau pengen menyerahkan, pasti ada yang namanya manusia. Nah itu kiatnya Mas Andika biar semangat itu gimana sih pada saat mengalami fase-fase atau hal-hal yang sulit, ditolak, sulit dan lain-lain. Ya memang waktu ketika kita mendapatkan masa-masa sulit, melewati masa-masa sulit, memang down, namanya manusia nggak ada yang sempurna ya Om. Betul. Ya pasti saya down dan saya pasti ada sedikit rasa putus asa, dan memang di ini memang selalu dikasih support sama
ibaratnya apa namanya keluarga waktu itu masih ada ya almarhum ibu saya yang begitu mendukung saya menjalankan bisnis ini, lalu dari sponsor adik saya Aplen juga mendukung. Tapi itu semua kurang menurut saya. Ya, karena apa? Kita harus punya motivasi dalam diri kita. Berarti harus punya motivasi dalam diri kita. Nah, itu apa motivasinya? Ya, saya dulu berpikir gini, kalau saya nggak menjalankan bisnis ini dengan serius, hidup saya nggak akan pernah berubah dalam hal finansialnya, lalu mungkin dalam hal kepribadian. Karena memang dulu waktu saya sekolah, ya memang saya sekolahnya nggak tinggi saya hanya lulusan SMA. Oh iya, sama. Saya nggak maksudnya nggak diajarin tentang kepribadian itu harus gimana gitu loh. Tapi di bisnis ini saya merasakan bahwa apa namanya pelajaran tentang kepribadian itu saya dapatkan. Tentang sikap saya dapat, tentang marketing langit pun saya juga mendapatkan di bisnis ini. Mungkin dulu juga ada pelajaran apa namanya tentang agama ya di waktu dulu sekolah. Cuma nggak sedetail di ini. Iya, karena di sini kan sudah ada bukunya segala macam itu, ada seminarnya juga yang intinya mengarah ke situ. Jadi pada intinya harus ada motivasi dalam diri. Harus ada motivasi dalam diri. Berubah untuk lebih baik lah. Iya, ya teman-teman ya yang nyimak ya, ini Mas Andika ya sekarang sudah sukses ya, tapi dulu juga pernah mengalami masa-masa sulit, ditolak ya. Tapi ya bersyukur ya ada keluarga yang mendukung, kemudian teman-teman, mentor ya. Dan yang terpenting menurut Mas Andika adalah kita itu harus punya motivasi dari diri sendiri. Nah, yang disampaikan Mas Andika tadi adalah pengen berubah secara finansial, pengen punya kehidupan yang lebih baik. Dan kalau kita ngomongin di dunia umum ya Mas Andika ya, namanya dunia kerja ya pasti kita akan terbatas. Betul. Ya bukan berarti yang bekerja itu salah, enggak. Tapi kalau kita kerja dengan orang ya ada konsekuensinya ya. Kalau mau naik jabatan harus mungkin sekolahnya harus tinggi kan gitu ya. Nah kemudian gaji juga ada tahapannya kan gitu. Belum lagi nanti naik gaji, pekerjaan tambah banyak kan gitu. Kewajibannya juga tambah. Nah, Mas Andika pengennya yang punya penghasilan tambah banyak dan juga waktunya gitu betul. Kemudian melihat potensi bisnis saya ini, wah kayaknya cocok ini gitu ya. Betul. Luar biasa ya. Jadi ya pesan juga buat teman-teman ya yang sedang memulai bisnis apapun bisnisnya itu selama itu positif ya, halal ya, jangan pernah menyerah. Setiap orang pasti mengalami masa-masa sulit. Nah, itu kembali ke diri kita. Berarti harus punya motivasi dalam diri kita. Luar biasa ini ya, kita kedatangan tamu yang memang luar biasa ini ya. Nah, jadi teman-teman yang belum subscribe ya, jangan lupa subscribe channel Banjarnegara Project ya. Betul. Oke Mas Andika, kita sudah dengar banyak ini ya. Nah, setelah mengenal, kemudian mulai berproses. Nah, kemudian dalam kaitannya membangun bisnis ini, itu kiat-kiatnya apa saja? Misalkan harus belajar apa, kemudian prakteknya harus seperti apa. Oke. Silahkan Mas Andika bisa dijelaskan. Yang pertama tentunya yang tadi itu motivasi dalam diri itu harus ada. Lalu yang kedua kita harus mempunyai impian. Karena kan yang namanya berbisnis itu ya Om kan berbeda dengan orang bekerja. Kalau bekerja itu kan ada bosnya, ada yang ibaratnya kalau kamu nggak mencapai target kamu bakalan diomelin nih sama bosnya. Sedangkan di bisnis ini kita dikasih kebebasan gitu loh. Mau jalan ya syukur, enggak ya nggak apa-apa ya kan. Jadi kalau bisnis ya kita menentukan. Betul. Makanya di situ harus ada impian untuk menjadikan bos untuk kita gitu loh. Gitu. Berarti juga kemudian apa lagi? Motivasi, impian, lalu belajar itu harus mau, karena yang namanya kesuksesan itu kan apa ya, ilmiah lah, bisa dipelajari gitu kan. Yang penting yang paling itu juga utama juga sih belajar. Makanya kan kita ya harus belajar itu dari mana saja sih Om. Jadi dari Aplen, dari sponsor atau dari yang lain itu buku-buku yang berhubungan dengan bisnis itu juga ya harus kita mau belajar di situ. Lalu apa? Praktek konsisten. Iya, karena kan belajar saja kalau nggak dipraktekin nggak ada hasil Om. Nah ini kalau ngomong prakteknya
tentunya Mas Andika biasa atau luar biasa ini kira-kira? Nah, kalau secara pribadi, kalau secara pandangan saya itu sudah sangat luar biasa. Nah, ya contohnya gimana itu? Karena kalau dulu itu kan, kalau sekarang itu kan banyak orang yang kepengen sukses, tetapi dia tidak mau menaikkan yang namanya nilai kerja. Prakteknya biasa-biasa aja gitu ya. Itu biasa. Misal praktek ya 1 hari cuma 4 jam, 5 jam gitu kan. Malah ya, bahkan kurang ya, bahkan setengah jam mungkin ya. Mungkin kan seperti itulah. Ya. Saya itu full. Dulu memang saya memutuskan untuk fokus di bisnis ini gitu kan. November 2015 saya memang 2015. Iya, saya keluar dari pekerjaan saya, Om. Saya totalitas di bisnis ini, jadi ibaratnya waktu saya itu malah kebanyakan untuk bisnis gitu loh, Om. Dari untuk membangun, untuk membangun bisnis ini. Ngurusin bisnis kita gitu ya. Bahkan tidur dulu sampai kurang tidur. Mau saya tidur biasa jam 2, setengah 3 malam itu saya baru tidur karena membangun bisnis ini lewat online juga gitu. Kalau sekarang mungkin udah banyak tidur ya. Wah, sekarang kalau dalam arti waktu tidurnya lebih mencukupi kan gitu. Mencukupi, ya, betul. Nah, berarti kurang lebih seperti itu ya. Kurang Mas lebih Andika, seperti ya? itu. Oke, ya jadi teman-teman ya, dari penuturan Mas Andika yang sudah sukses ya, belum mengatakan bahwa harus ada motivasi diri. Motivasi diri. Yang dari dalam diri kita, impian, kita harus punya tujuan kan gitu. Tujuan ya betul. Ya kalau orang kerja ya nggak perlu impian ya sudah pasti akan berangkat kerja. Pas berangkat kerja pagi kan. Ya, ada peraturannya, kalau nggak berangkat nanti dipecat dan lain-lain. Ya sebenarnya itu ada impiannya apa dapat gaji kan gitu. Gaji, ya kan ada tujuannya kan itu. Sama juga di bisnis ini. Kalau pengen sukses harus tentukan bisnisnya pengen seperti apa, pengen sukses nanti dapat apa kan gitu. Itu jadikan impian. Kemudian yang ketiga adalah belajar dari mana saja. Yang utama ya dari yang sudah sukses ya, mentor-mentor terdekat nanti bisa ditambah dari yang luar dari video atau dari buku-buku bisnis ya kan juga. Yang kemudian situ. Menurut Mas Andika juga prakteknya harus luar biasa ya, jangan biasa-biasa gitu, biasa-biasa tapi menginginkan hasil luar biasa itu susahnya di situ, nggak bisa nggak mungkin lah. Ya, penting belajar ya dan praktek yang luar biasa kata Mas Andika tadi. Sukses itu ilmiah bisa dipelajari ya. Jadi nggak peduli latar belakang ya Mas. Nggak peduli. Mau dari ijazahnya apa gitu, kemudian dari keluarga apa, itu nggak jadi masalah sebenarnya ya. Yang penting ada kemauan, mau belajar itu pasti bisa. Luar biasa. Kemudian yang terakhir adalah konsisten ya Mas. Konsisten itu adalah terus menerus mengulang-ulang. Jangan menyerah, jadi terus ya. Ibaratnya kalau kita pernah baca artikel atau lihat video itu kan, konsisten itu diibaratkan tetesan air di atas batu ya. Ada batu nih, tetes sekali ya nggak bakalan hancur itu kan. Tapi 2, 3 sampai ribuan tetes, lama-lama batunya kan bolong gitu. Nah itu namanya kekuatan konsisten. Nah ini juga konsisten ini sebuah apa ya, kalau menurut pandangan saya itu kan juga banyak orang yang semangat sekali memulai usaha, bener kan? Nggak hanya di bisnis inilah ya, di usaha kan banyak orang itu semangat memulai usaha di awal, tapi mereka kurang konsisten. Nah teman-teman bisa lihatlah di luar sana, bisnis apapun yang sukses ya, insya Allah mereka adalah orang-orang yang konsisten kan gitu. Kalau nggak telaten, nggak konsisten ya kurang gitu ya. Wah, luar biasa ini ya, kita sudah belajar banyak hal ya. Sudah ngomongin prosesnya gimana. Nah tentunya kita juga pengen denger dong pencapaiannya apa saja kan gitu. Kita ngomong bangun bisnis tapi nggak ada hasilnya kan nggak mungkin ya gitu ya. Ibaratnya gini ya, sesuatu yang dilakukan kalau tidak ada hasilnya ya saya rasa orang nggak mau. Pasti nggak mau. Mas Andika sudah berapa tahun di bisnis ini? Saya sudah kurang lebih ya 6 tahun. Nah, 6 tahun ya, 6 tahun jangan bisnis kalau nggak ada hasilnya kan nggak mungkin ya. Nah ini kita bisa tanya ya, udah kira-kira apa saja yang didapat ya dari hasil bisnisnya gitu. Silahkan Mas Andika. Ya untuk hasil sih yang pertama yang pasti saya sudah memiliki yang namanya kebebasan waktu dan kebebasan finansial. Kebebasan waktu dan kebebasan finansial. Dimana kan ibaratnya dua hal ini itu yang banyak orang yang menginginkannya dan saya sudah dapatkan itu. Luar biasa ya. Lalu secara materi juga saya udah punya kendaraan, istri juga udah punya kendaraan. Satu-satu nih kendaraannya. Udah punya satu-satu. Lalu
rumah juga saya ada yang hasil dari real dari bisnis Tasa, lalu juga saya punya berapa, 2 atau 3 rumahnya? Itu baru 1. Oh, baru 1. Ya, yang real dari hasil bisnis. Saya kira kendaraannya 2, rumahnya 2. Jadi Mas Andika sendiri punya sendiri. Enggak ya? Enggak, masih 1 ya. Oh, masih 1 ya. Iya, betul. Oke. Aset, lalu tanah ya aset mungkin, ya tanah sawah. ya walaupun belum banyak tapi kan sudah ada. Udah luar biasa lah ya. Tabungannya mungkin ya tabungannya ya sudah ada lah untuk masa depan anak-anak gitu. Oke, luar biasa ya teman-teman ya. Ya jadi itu ya yang namanya kita bisnis ya pastinya apa untuk mengerti ya bisnisnya jalan atau tidak kan ada barometer hasil kan gitu. Kalau hasilnya ada dan semakin banyak berarti kan bis ini memang layak kita perjuangkan. Iya, betul, kan gitu. Betul sekali. Ya, kecuali Mas Andika kok 6 tahun rumah aja nggak dapat. Iya. Wajar kalau nggak. Iya. Wajar ya kalau nggak semangat kan gitu. Iya. 6 tahun sudah dapat kendaraan, dapat rumah, dapat tanah kan yang luar biasa ya. Dan di acara bincang ini ya bukan berarti kita itu apa ya mau pamer kekayaan kan enggak. Hanya memotivasi saja. Kita ngomong yang umum saja lah ya, namanya kita manusia hidup di dunia butuh materi kan. Iya, betul ya, betul Om. Materi kan gitu. Iya, setuju sekali Om saya Om. Ya kalau kita pengen punya kehidupan yang lebih baik secara materi ya tentunya kita harus berusaha lebih keras kan gitu. Kemudian caranya juga harus yang berbeda. Kalau kita ngikutin orang umum ya hasilnya seperti umumnya kan gitu. Berarti harus ada tujuannya dan juga caranya kan harus sinkron ya. Pengennya hidup yang berkecukupan tetapi caranya yang biasa salah-salah nggak nyambung. Betul Om. Luar biasa ini ya teman-teman ya bisa belajar dari sosok ya beliau Mas Andika ini luar biasa ya banyak hal yang beliau itu lalui ya sehingga bisa sukses ya. Nah kemudian dari pencapaian Mas Andika ini ya ini tadi yang didengar pertama kan adalah kebebasan waktu dan finansial. Nah, ini juga yang cukup banyak didambakan orang. Iya. Ya, karena kalau ngomong uang ya mungkin penghasilannya lebih besar dari kita banyak betul. Di mana luar negeri dan lain-lain. Tapi secara waktu gitu secara waktu nggak ada. Ya. Gajinya mungkin 100 juta per bulan, tetapi ketemu istri 3 tahun sekali gitu ya. Betul. Jadi ini untuk teman-teman harus punya apa ya? Biar punya cara pandang ya. Jadi ya bebas finansial, punya uang dan punya waktu. Punya waktu untuk keluarga intinya. Ya namanya bebas finansial itu ya juga enggak kan ada levelnya. Iya, betul kan? Kalau level kita alhamdulillah sekarang kan sudah cukup lah kita pengen beli apa bisa beli kan gitu. Waktu juga ada kan gitu ya. Nah, jadi ini untuk teman-teman juga yang sedang berjuang, sedang memulai ya di usaha apapun, baik di bisnis NASA maupun yang usaha yang lain intinya tetap konsisten. Harus semangat dan harus belajar juga. Praktek yang luar biasa, belajar ya harus punya mentor juga betul. Agar setiap langkah kita terarah. Iya. Benar nggak? Betul. Kalau menurut Mas Andika seberapa penting sih seorang mentor itu dalam proses perjalanan sukses? Seberapa penting itu penting sekali Om. Penting sekali. Karena ibarat kita mau menuju ke suatu tempat, kalau sama sekali nggak tahu kita ke sana, kalau nggak didampingi, ya pertanyaannya apakah bisa sampai ke sana gitu. Iya. Ya. Betul. Sama di kesuksesan juga kalau kita nggak ada mentor ya gimana nanti saya bisa mencapai kesuksesan gitu. Siapa yang menunjukkan? Siapa yang menunjukkan arah? Kemudian yang menunjukkan arah sudah ke sana atau belum? Kalau kita istilahnya itu ngikutin orang, tapi orangnya belum pernah ke sana. Nyasar banget. Ya, betul. Lebih baik kita ke mentor yang sudah terbukti sukses, ya, kita tinggal ngikutin ya. Sudah pernah ke sana lah intinya kita bilang itu. Luar biasa ya. Jadi sukses itu sangat sangat mudah sebenarnya ketika kita memang mau membuka diri mau membuka pola pikir, kemudian kita juga semangat kan gitu ya. Nah ini untuk teman-teman semua ya mudah-mudahan ya bincang-bincang ini membawa manfaat untuk teman-teman yang lain dan ini juga sebagai inspirasi ya. Ini Mas Andika, pemuda asli Banjarnegara kan Mas? Banjarnegara. Asli Banjarnegara ya. Jadi mungkin pernah merantau keluar kota apa enggak? Pernah dulu tahun 2006 saya sudah merantau. 2006 pernah merantau ya. Sampai 2012. Nah, tapi sekarang walaupun di rumah
ibaratnya menjalankan bisnis dimulai dari di sini lah ya, di Banjarnegara, tapi penghasilannya sudah besar kan gitu ya, Mas? Lumayan lah. Nah, intinya kan bahwa sukses itu di mana aja kan bisa. Di mana saja bisa. Ya, nggak harus ke kota besar misalkan kan betul, gitu. Betul, ya, betul. dari rumah misalkan Anda sekarang hari ini kerja ya mungkin bisa mulai sambil bisa kerja mulai Mas? bisa banget. Yang nganggur bisa mulai sambil nganggur? Bisa. Bisa apalagi juga. kalau nganggur kan mereka punya banyak waktu. Punya waktu iya, banyak waktu untuk mau jalan, tinggal ada kemauan apa enggak ini untuk sukses ya. gitu. Ibu rumah tangga juga. Iya, itu kan nganggur juga banyak juga yang sukses itu. Ya luar biasa ya juga. Ya teman-teman, jadi acara ini juga ya untuk menginspirasi teman-teman bahwa ketika Anda mau sukses itu juga kita jangan terbatasi ya, bahwa kalau mau nyari uang yang banyak harus ke kota A, B itu nggak harus. Harus, betul. Dimanapun Anda berada, insya Allah bisa. Ya selama kita mau berusaha, cari peluang yang kira-kira cocok, kemudian Anda siap berjuang ya dimanapun Anda berada, insya Allah bisa sukses ya. Apalagi zaman sekarang ya Mas, sosial media kan luar biasa. Banyak itu. Saya juga kadang lihat video tuh banyak juga orang-orang di luar sana juga mereka sukses gitu ya. Jualan apa, itu ada yang viral jualan panci sampai ya, itu kan intinya apa? Betul. Ya kalau ngomong misalkan jualan panci satu ya mungkin keuntungannya berapa, tapi ini orang bisa jual katakanlah 1.000 panci atau 10.000 panci gitu kan, uangnya banyak. Iya betul. Ya yang kita ini bukan pancinya tapi kan orangnya bagaimana. Ketika dia semangat menjual, dia belajar kan gitu. Ya kan? Oke ya teman-teman ya. Ya mungkin cukup seperti itu ya Mas Andika. Iya, siap. Terima kasih ini atas hadirnya di Banjarnegara Project di acara Sang Pemenang. Ya, semoga Mas Andika sehat-sehat selalu. Amin, amin. Tambah sukses semuanya. Amin. Tambah sukses beserta timnya semuanya. Amin. Oke, dan untuk teman-teman semua yang nyimak, ya jangan lupa like, subscribe dan komen. Kemudian mudah-mudahan yang teman-teman yang nyimak dapat inspirasi, dapat motivasi, Anda bisa praktek dan Anda juga ikut sukses juga. Amin. Nah untuk teman-teman ya, sebelum kita tutup kita nanti minta sama Mas Andika ini untuk memberikan sedikit tips atau trik atau motivasinya lah untuk kita lebih sukses ya. Silahkan Mas Andika, bisa ke kamera. Jadi untuk teman-teman yang saat ini sedang berjuang, pokoknya tetap konsisten ya dengan apa yang teman-teman lakukan saat ini, ulangi terus saja. Lalu jangan lupa juga imbangi dengan berdoa ya, serahkan hasilnya kepada Tuhan, karena saya yakin kesuksesan itu datangnya dari Tuhan, dan asal kita terus mau berusaha konsisten pasti akan indah pada waktunya. Sukses semua untuk teman-teman. Amin. Oke, luar biasa ya teman-teman, quote-nya dari Mas Andika ya, bahwa sukses itu yang penting kita konsisten, hasil itu nanti Tuhan yang akan memberikan ya. Betul sekali, karena kesuksesan itu semuanya ya dari Tuhan. Dengan cara apa? Perantaranya dengan bisnis kan gitu. Teman-teman yang kita kenal ya. Intinya kita harus secara itu usahanya harus benar-benar dimaksimalkan. Betul. Oke ya. Teman-teman ya, mudah-mudahan dapat inspirasi yang luar biasa. Semoga teman-teman sukses semua ya. Amin. Ya, sampai jumpa di Banjarnegara Project di acara Sang Pemenang selanjutnya. Oke, sukses untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.